Ya pemirsa, Dialog Berita 1, kemana lagi kita harus mencari keadilan bersama anggota Komisi 3 Nudirman Munir dari gedung DPR. Selamat siang Pak Nudirman. Selamat siang Bu Eliza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Pak Nudirman, ini kita lihat Anda dari Komisi 3 sendiri melihat kasus suap Ketua MK ini seperti apa? Ya, kasus ini kan merupakan kiamat bagi penegakan hukum di Indonesia. Sebenarnya hal seperti ini sudah kita duga jauh-jauh hari ini bakal terjadi. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi ini merasa dirinya itu sebagai lembaga yang super body, sehingga tidak mau diawasi. Jadi Komisi 3 pun sudah melihat ini akan terjadi seperti itu? Sudah. Karena melihat arogansinya dan merasa bahwa sudah menjadi manusia paling sempurna, sehingga merasa diri sudah negarawan sejati, tidak perlu ada lembaga pengontrol atau pengawas. Bahkan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang kita buat itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita kan meminta bahwa sebagai pengawas adalah tetap sesuai dengan perintah konstitusi adalah Komisi Yudisial. Karena di dalam konstitusi jelas sekali dicantumkan bahwa Komisi Yudisial itu mengawasi para hakim. Bukan hanya hakim Mahkamah Agung atau hakim Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, tapi juga seluruh hakim termasuk hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi yang jelas bahwa hakim di Mahkamah Konstitusi tidak mau diawasi oleh Komisi Yudisial. Sehingga di dalam undang-undang tersebut pasal-pasal yang menyangkut pengawasan semuanya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah inilah yang sangat kita sesali. Kenapa ini dilakukan? Baik. Karena itu momentum ini. Nah ini kalau kita lihat pada momentum ini, apakah memang kalau dilihat memang begitu banyak sudah memprediksi dan menyuarakan bahwa ada praktik suap di tubuh MK ini, bahkan juga Komisi 3 sudah sedikit memprediksi bahwa ini akan terjadi. Tapi kenapa baru-baru sekarang? Apa memang momentumnya sekarang ini yang tepat atau seperti apa? Jadi sebenarnya pada saat kepemimpinan Pak Mahfud MD itu juga sudah terjadi. Kita ingat kasus Andi Nurpati dengan Hakim Konstitusi Pak Abbas ya kalau nggak salah ya. Nah itu kita sudah wanti-wanti berpesan bahwa ini semestinya diselesaikan secara tuntas. Tapi kita tahu persis bahwa itu tidak diselesaikan secara tuntas. Yang jelas akhirnya kasus itu mengambang dan menguap begitu saja. Nah ini menjadi api dalam sekam. Kita tahu persis bahwa panitera di Mahkamah Konstitusi juga itu banyak kekotoran-kotoran yang terjadi di sana. Cuma ya memang karena itu ditutup-tutupi sehingga terlihat seperti bagus lah. Sehingga marwah dari Mahkamah Konstitusi seakan-akan betul-betul sebagai yang sangat agung. Sehingga teori check and balance bagi suatu negara di dalam hukum tata negara ini nggak berlaku di Mahkamah Konstitusi. Di sana tidak ada check and balance. Nah karena itulah kita melihat dan kita merasa bahwa pada suatu saat ini akan terjadi ledakan yang serius. Dan ini kita khawatir malah menamatkan Mahkamah Konstitusi. Nah karena itu kita minta momentum ini yang terjadi. Supaya hakim-hakim Mahkamah Konstitusi mawas diri. Bahwa Anda itu juga manusia biasa. Anda itu bukan malaikat. Jangan mengklaim sebagai tokoh yang tidak bisa melakukan khilaf, lupa, lalai, bahkan dengan sengaja. Jadi hal-hal seperti ini kita lihat bahwa ini ada kesengajaan, bukan hanya sekedar kilaf, sekedar lupa. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus seperti ini, mau dibawa kemana bangsa ini? Persis seperti pertanyaan masyarakat, kemana lagi mau mengadu? Nah ini kira-kira apa yang akan dilakukan dengan momentumnya adanya penangkapan ini? Mungkin dari Komisi 3 sendiri apa tindakan apa yang akan dilakukan mungkin dengan bentuk pengawasan lain seperti apa nantinya? Jadi memang kita merasa bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi 3 tahun belakangan ini terlalu jauh dari rasa keadilan. Apalagi itu yang menyangkut pembatalan undang-undang atau pasal-pasal tertentu dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kita tahu persis bahwa azas ultra petita itu tidak lagi dipakai oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Bahkan Hakim Mahkamah Konstitusi sudah mengambil alih kewenangan KPU dalam menetapkan siapa yang menjadi pemenang. Sebetulnya yang menetapkan pemenang dalam satu pilkada itu adalah kewenangan dari KPU. Tapi lagi-lagi Mahkamah Konstitusi mengambil alih kewenangan
dan melakukan pelanggaran terhadap ultra petita tadi, yaitu dengan menetapkan siapa yang menjadi pemenang. Padahal seharusnya Mahkamah Konstitusi hanya menetapkan yang benar itu yang mana dari sengketa pilkada. Oke. Nah ini juga yang menjadi penyebab bahwa kita di Komisi 3, insya Allah dalam waktu dekat kita akan melakukan sidang pleno untuk ini dan untuk mengambil sikap apa yang kita lakukan kepada Mahkamah Konstitusi. Baik, dan oke. memang, Baik ya. Pak Nurdiman, kita tahan dulu, kita akan kembali nanti usai jeda, masih melanjutkan dengan dialog ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Ya, kembali di Dialog Berita 1, bersama kita juga telah hadir di studio aktivis anti korupsi Emerson Juntoa. Selamat siang Mas Emerson. Selamat siang Mbak. Kita masih bersama Bapak Nurdiman Munir di DPR, dan di sini saya ke Pak Emerson. Ini kalau tadi Komisi 3 juga sudah mengira, dan banyak juga masyarakat sudah mengira-ngira bahwa akan terjadi kasus ini pun akan terbongkar korupsi di tubuh MK. Anda sendiri sudah mengira itu atau seperti apa? Ya, itu yang dari awal ketika politisi masuk ke Mahkamah Konstitusi, termasuk juga Akhil Mukhtar, kita agak khawatir gitu ya, bahwa praktek buruk yang ada di DPR itu juga berpindah ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau kita runut ke belakang, 2006 lalu kita pernah juga melaporkan Akhil Mukhtar terkait dugaan suap di pemekaran wilayah di Kalimantan Barat gitu ya. Hampir sekitar 600 juta waktu itu yang diterima oleh Akhil. Dan kita sudah lapor, teman-teman ICW lapor, nah kemudian kita dilaporkan balik bahkan oleh Akhil Mukhtar ke kepolisian. Nah sayangnya sampai saat ini laporan ICW ke KPK itu belum ditindaklanjuti. Nah begitu dia menjabat, nah rumor soal Akhil Mukhtar itu juga masih muncul gitu ya, informasi-informasi. Cuma memang suap menyuap kan sulit gitu ya, proses pembuktiannya itu harus mekanisme sadap baru bisa terungkap. Nah apa yang dilakukan oleh KPK setidaknya membuka sebenarnya pandangan publik bahwa ke depan perlu dipertimbangkan ulang soal masuknya politisi di lembaga negara, termasuk ke Mahkamah Konstitusi. Nah saat ini kan tinggal dua, ada Pak Patrialis Akbar dan kemudian Hamdan Zulfa. Ke depan saya pikir dua orang ini tidak perlu jadi ketua Mahkamah Konstitusi kalau tidak akan terulang kasus seperti ini di kemudian hari. Oke, Pak Nurdiman, ini kalau kita lihat memang kan nanti pemilihan fit and proper test juga akan dilakukan oleh Komisi 3 dalam memilih siapa hakim konstitusinya. Nah, kira-kira nanti akan adakah perubahan dalam prosedur fit and proper test hingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus suap ini? Jadi apa yang disampaikan Pak Emerson itu saya rasa memang kalau ICW kan kita tahu ini pembusukan terus pada parlemen. Jadi nggak aneh lah kalau dia ngomong kayak begitu. Cuma yang jadi masalah ini bukan hanya dari partai politik, hakim karir pun melakukan korupsi. Jadi nggak usah terlalu jauh lah. Ya kan kasus Yamani sampai sekarang juga nggak jelas ujung pangkalnya. Lalu juga putusan Majelis Hakim Agung mengenai kasus BLBI yang terakhir yang melibatkan Sujiono Timan, kenapa nggak menyebutkan bahwa itu di situ nggak ada hakim yang berasal dari partai politik. Dan juga kasus yang waktu zaman Mahfud MD yang Andi Nurpati terlibat di situ. Jadi ada tidak kemungkinan ada itu hakim akan agungnya, mengubah hakim Mahkamah proses Konstitusi fit bukan. and proper test seperti itu, Pak Nurdiman? Ya, kalau fit and proper test itu kan cara yang dilakukan oleh DPR RI khususnya Komisi 3 dalam rangka menjaring calon-calon yang tepat. Karena itu adalah merupakan perintah konstitusi kepada parlemen. Lagi-lagi saya tekankan ini kepada parlemen. Karena kalau parlemen tidak bisa bicara mengenai penegakan hukum, maka negara ini lepas kontrol. Nah karena itu kita akan coba mencari solusi di Komisi 3. Bagaimana cara yang terbaik untuk kita bisa memecahkan kasus ini. Kita juga akan melakukan rapat konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi untuk mengakhiri cara-cara Mahkamah Konstitusi seperti ini. Kenapa? Karena undang-undang yang kita buat, di mana harus ada pengawasan bagi Mahkamah Konstitusi, ternyata dibatalkan sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Nah itu harusnya Pak Emerson melihatnya dari sana dong. Kenapa nggak boleh diawasi Mahkamah Konstitusi? Ini apa lembaga superpower, apa super body, sehingga mengenyahkan hukum tata negara, balance of power. Jangan melihat dari sudut siapa yang terkena, siapapun bisa aja terkena. Singkat saja, ini closing statement dari Anda, apa yang diharapkan dari Komisi 3 terkait ini? Ya, yang jelas kita akan melakukan rapat pleno nanti untuk mencari jalan keluar, dan saya juga sudah usulkan ke beberapa pimpinan Komisi 3 agar segera dilakukan rapat konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi, serta saya juga meminta segera dilakukan rapat pleno di mana kalau diperlu kita segera membuat kembali Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan memasukkan Komisi Yudisial sebagai badan pengawas di dalam Mahkamah Konstitusi sesuai dengan perintah konstitusi, perintah Undang-Undang Dasar 45. Baik, terima kasih Pak Nurdiman Munir.
untuk Terima kasih. informasinya telah bergabung bersama kami di Dialog Jurnal Siang. Saya ke Pak Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Pak Emerson, ini kalau kita lihat memang publik akhirnya bertanya dan ragu dengan kredibilitas dan turunnya citra dari MK ini dan kepercayaannya. Pasti masyarakat mau mengadu kemana lagi sekarang? Nah, makanya ini artinya dia lompat terjun bebas ya. Dulu publik percaya betul di zaman Pak Mahfud MD kredibilitas Mahkamah Konstitusi begitu terjaga, termasuk di zaman Pak Jimli. Nah, ketika masuk Pak Akil Mukhtar, kemudian banyak proses hasil pilkada, putusan pilkada di MK yang justru itu menimbulkan kontroversi. Oke. Nah, akhirnya orang akan mencurigai. Ditambah lagi dengan misalnya kasus Akil Mukhtar. Ini nggak tanggung-tanggung gitu ya. Kalau hakim ketua, kalau anggota mungkin kita masih bisa ya derajatnya agak turun, tapi ketua Mahkamah Konstitusi yang harusnya menjaga konstitusi, penjaga gawang di lembaga tersebut, justru itu yang terkena. Imbasnya nih mungkin hampir setahun 2 tahun nih orang akan susah gitu mempercayai Mahkamah Konstitusi. Makanya langkah-langkah yang harus dilakukan adalah langkah pencegahan, penindakan. Itu yang penting saat ini. Pencegahan dan penindakan itu yang harus diutamakan. Betul. Langkah pertama yang harus dilakukan. Agar tidak terjadi kasus Akil Mukhtar yang kedua. Kedua, ketiga, dan selanjutnya jangan sampai seterusnya, seperti itu betul. ya. Baik, terima kasih Pak Emerson telah hadir bersama kami, dan pemirsa jangan kemana-mana, Jurnal Siang masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Ya, kemana lagi kita harus mencari keadilan. Telah bergabung dalam Dialog Berita 1 anggota Majelis Kehormatan Konstitusi Mahfud MD dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Selamat siang Pak Mahfud MD. Selamat siang Mbak Elisa. Ya, Pak Mahfud, ini MKK sudah terbentuk. Lalu langkah pertama apa yang akan dilakukan? Ini langkah pertama ya, sekarang ini baru akan pertemuan awal. Dan biasanya pertemuan awal itu saling berkenalan, kemudian pimpinan MK biasanya menegaskan tugas apa yang harus dilakukan dan dalam kasus apa. Jadi sekarang ini belum jelas langkah-langkah lebih lanjut sesudah pertemuan ini. Tetapi yang jelas ini baru pertemuan pertama. Cuma kalau mau dibayangkan, karena kasusnya sudah terbongkar gitu ya, kira-kira ini akan memberikan penilaian etik dari sudut organisasi, internal organisasi Mahkamah Konstitusi terhadap kasus yang menimpa Pak Akil. Nah, pengadilan etik ini berjalan sendiri di luar pengadilan hukum. Kadangkala masyarakat itu, saya baca di Twitter, di online gitu ya, ada yang mengatakan, kok MK membentuk pengadilan sendiri gitu kan, sudah ditangani KPK. Nah, masyarakat harus tahu bahwa Majelis Kehormatan yang dibentuk oleh MK itu adalah pengadilan etika, sehingga hukumannya nanti itu tidak berupa hukuman penjara dan tidak akan mempengaruhi langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK. Ini langkah cepat panel organisasi, apakah Pak Akil itu masih tetap boleh ada di MK atau harus misalnya dipecat. Iya, berarti dalam sidang atau rapat perdana siang ini putusan pengadilan pidana. Iya, Pak Mahfud, berarti dalam rapat perdana siang ini, rapat ini akan rencananya membahas mengenai penangkapan Ketua MK yaitu Akil Mukhtar yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nah ini dan juga penilaian etik. Ada kemungkinankah nanti Akil Mukhtar akan diperiksa oleh MKK juga? Mungkin juga semua berarti? yang berkepentingan yang bisa tergantung nanti apakah Majelis Kehormatan itu menganggap penting mendengar lagi dari Akil Mukhtar, ataukah cukup mendengar dari berita acara yang dibuat oleh KPK misalnya, dari salinan berita acara, atau mendengar juga dari pimpinan KPK apa yang sebenarnya terjadi. Oke. Tapi bukan tidak mungkin kita juga bertemu dengan Akil Mukhtar ya. Iya. Lalu bagaimana dengan nanti status dari Akil Mukhtar ini? Apakah akan diberhentikan atau seperti apa? Kemungkinan mendapat teguran, kemungkinan diberhentikan, tapi juga kemungkinan dianggap tidak salah. Itu kan kemungkinannya, gitu ya. Oke. Tetapi kan nanti kita lihat saja hasil pemeriksaan ke depan ini. Berarti masih menunggu keputusannya ya. Baik, Pak Mahfud, ini kan rencana kalau tadi dari Wakil Ketua MK Hamdan Zulfa mengatakan ini ada rencana surat pemberhentian akan dilayangkan hari ini ke Presiden. Lalu jika diberhentikan, lalu bagaimana dengan kasus-kasus yang sudah diputuskan oleh Akil dan atau kasus-kasus yang masih dikerjakan oleh Akil? Apakah ini batal atau seperti apa nantinya?
Oke, menurut undang-undang memang kalau seorang ketua MK itu menjadi tersangka harus diberhentikan sementara sebelum diberhentikan tetap. Diberhentikan tetap itu melalui 2 jalur. Satu, keputusan majelis kehormatan. Yang kedua, keputusan pengadilan pidana nanti. Nah, itu jalurnya. Nah, soal kemudian Pak Akil mulai diberhentikan, bagaimana kasus-kasus yang sekarang ditangani? Tentu sudah ada ketentuannya bahwa kasus yang sedang ditangani Pak Akil sekarang diteruskan oleh sisa hakim-hakim yang tersedia di bawah pimpinan Pak Hamdan sebagai wakil ketua. Itu undang-undangnya. Tetapi masyarakat juga jangan lalu berpikir kasus-kasus yang sudah diputus oleh Pak Akil sebelum Pak Akil ditangkap lalu dipersoalkan lagi. Itu di dalam hukum dimanapun di seluruh dunia tidak ada putusan pengadilan itu dibatalkan juga ketika hakimnya tertangkap karena melakukan korupsi atau melakukan tindak pidana. Sebuah putusan yang telah diketok secara sah itu harus tetap dianggap mengikat. Tapi ketika yang mengetok palu itu kan kesalahan, ketok palu itulah yang nanti dihukum tersendiri. Baik, Pak Mahfud, kita akan jeda dulu pemirsa, dan Pak Mahfud tunggu sebentar, kita akan kembali pemirsa saja jeda berikut. Ya, Anda kembali di Dialog Berita 1. Pak Mahfud, ini kan dengan ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi, tentunya kepercayaan publik ke MK ini sangat menurun dengan citra dan kredibilitas MK yang selamat ini dibangun oleh teman-teman MK ataupun Anda dan juga yang sebelumnya. Nah, ini bagaimana? Bagaimana akhirnya mungkin MKK sendiri, adakah cara lain untuk meningkatkan kembali kredibilitas dan citra dari MK? Kalau MKK sifatnya ad hoc, jadi tidak bisa bekerja untuk rehabilitasi bagi masa depan MK secara jangka panjang. MK ini hanya mentreatment dalam waktu singkat, ibarat orang mengoperasi tumor gitu, sesudah tumor selesai dokternya pergi. Tetapi untuk rehabilitasi bagi yang sakit tentu keluarganya dan orang itu sendiri. Kalau menurut Anda sendiri itu bagaimana, nanti yang Pak harus Mahfud memperbaiki ke depannya. Iya. Kalau menurut saya memang terus terang kalau saya merasa agak pesimis kalau MK ini bisa mendapat kepercayaan kembali dari masyarakat dalam waktu dekat. Karena memang ini yang terjadi luar biasa dan saya kira paling besar kasus pelanggaran hukum oleh penegak hukum sepanjang sejarah Republik ini sekarang. Karena ini yang melakukan ketua lembaga yudikatif yang di dalam sejarah Indonesia tidak pernah, bahkan saya tanya ke orang-orang yang pernah membaca sejarah hukum di dunia, tidak ada ketua lembaga yudikatif itu dihukum karena tindak pidana, kecuali di Indonesia. Di Filipina ketua Mahkamah Agungnya dipecat karena diimpeach oleh DPR karena dianggap melanggar, tapi itu bukan kasus pidana, itu kasus politik, gitu. Nah ini MK ini ke depannya menurut saya Mbak masih lama untuk rehabilitasinya dan mungkin akan diejek terus oleh masyarakat setiap membuat keputusan, paling tidak sampai setahun ke depan. Sehingga sekarang akan timbul pikiran orang kalau perkara ke MK nyiapkan uang aja gitu. Baik Pak Mahfud, ini langkah ke depannya mungkin apa yang akan dilakukan MKK setelah nanti rapat perdana? Tentu ini nanti rapat perdana perkenaran lalu mengatur jadwal-jadwal pertemuan dan jadwal-jadwal pemeriksaan. Saya belum bisa menggambarkan karena saya belum tahu lingkup persoalan yang harus digarap oleh MKK ini. Oke, baik, terima kasih Pak Mahfud MD telah bergabung bersama kami dalam Dialog Jurnal Siang. Pemirsa Jurnal Siang masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.